Banyak orang di luar sana menganggap ajaran kekristenan, khususnya tentang Allah Tritunggal, sebagai hal yang aneh dan sulit diterima akal. Bagaimana mungkin Allah itu satu tetapi juga tiga, tiga tetapi satu? Satu ditambah satu kok bisa jadi tiga? Logikanya di mana? Perhitungan matematis memang menunjukkan bahwa satu ditambah satu adalah tiga, karena itu soal angka dan bilangan. Namun coba bayangkan jika yang ditambah adalah sesuatu yang tidak terbatas, maka hasilnya pun akan tak terbatas. Allah bukanlah angka, melainkan pribadi yang tidak terbatas, tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Bagaimana kita bisa mengerti ajaran ini? Baik, saya akan jelaskan. Allah Tritunggal itu satu dalam hakikat, tetapi tiga dalam pribadi, Bapa, Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ketiganya bukan tiga Allah yang terpisah, melainkan satu Allah yang sejati dalam tiga pribadi yang dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Mereka setara dalam kedudukan, kemuliaan, dan kekuasaan. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Namun mereka bukan tiga Allah, melainkan satu Allah yang esa. Tritunggal bukan hanya konsep teologis, melainkan cara Allah menyatakan dirinya kepada umat manusia dan bagaimana ia bekerja dalam hidup kita. Tidak ada ilustrasi yang dapat sepenuhnya menggambarkan atau menyamakan Allah Tritunggal. Tetapi bila ingin diilustrasikan, analogi berikut ini memberi gambaran sederhana, meski tidak bisa menggantikan pemahaman yang lebih dalam tentang siapa Allah Tritunggal itu. Dalam diri setiap manusia, Anda dan saya, ada tubuh, jiwa, dan roh. Ketiga unsur ini berbeda, tetapi mereka merupakan satu pribadi yang utuh dan tidak bisa dipisahkan. Tubuh adalah fisik kita, jiwa adalah bagian yang berhubungan dengan emosi dan pikiran kita, sedangkan roh adalah bagian yang berhubungan langsung dengan Tuhan. Meskipun ketiganya berbeda, mereka adalah bagian yang menyatu dalam satu pribadi, yaitu diri kita ini. Bagaimana? Apakah setelah mendengar ini sudah bisa dipahami dan masuk di akal? Kalau belum, mungkin akal kita yang memang tidak bisa masuk untuk memahami hal ini. Ini bisa dimengerti karena akal manusia yang terbatas tidak akan bisa mengerti dengan sempurna Allah yang tidak terbatas. Kita lanjutkan. Meski istilah Tritunggal tidak secara eksplisit disebutkan dalam Alkitab, ajarannya sangat jelas terlihat dalam berbagai ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu esa, tetapi dinyatakan dalam tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Yesaya 45 ayat 5, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali Aku tidak ada Allah. Kedua ayat ini menekankan kepercayaan monoteisme dalam iman Kristen. Namun Alkitab juga menyatakan bahwa Allah Bapa, Anak, Yesus Kristus, dan Roh Kudus masing-masing adalah Allah. Ayat berikut ini menjelaskan tentang kealahan Bapa. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Berikutnya, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Ayat ini mengacu kepada Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, Firman yang menjelma menjadi manusia. Kemudian, kisah Ananias dan Safira mengalami kematian karena sudah mendustai roh Allah, yaitu Roh Kudus. Kisah Rasul 5 ayat 3 dan 4 menjelaskan tentang Roh Kudus adalah Allah dan siapa yang mendustainya akan dihukum Allah. Dari ayat-ayat ini kita melihat bahwa Allah Tritunggal adalah realitas ilahi yang dinyatakan dalam Alkitab, bukan konsep buatan manusia, melainkan wahyu yang diberikan oleh Tuhan untuk mengenalnya dengan benar. Kapan ajaran ini muncul? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ajaran Tritunggal sudah ada dalam Alkitab dan bukan konsep yang diciptakan oleh gereja. Namun, munculnya ajaran-ajaran sesat yang berkembang luas dan menyesatkan banyak orang percaya pada waktu itu, gereja merasa perlu memberikan penjelasan. Ajaran-ajaran sesat pada waktu itu antara lain Triteisme, Arianisme, dan Sabellianisme atau modalisme.
Pertama, Triteisme mengajarkan bahwa ada 3 Allah yang benar-benar terpisah satu dengan yang lain. Ini sebetulnya adalah salah satu bentuk politeisme, yaitu kepercayaan yang mengakui adanya lebih dari satu Tuhan atau menyembah banyak dewa. Lawan dari politeisme adalah monoteisme. Triteisme ini dikembangkan oleh seorang filsuf Prancis bernama Roscellinus pada abad ke-11. Kedua, Arianisme yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah makhluk ciptaan, bukan Tuhan yang sejati, dan berbeda dari Allah Bapa sehingga lebih rendah kedudukannya. Arianisme menentang doktrin Tritunggal. Ajaran ini dikembangkan oleh orang yang bernama Arius, seorang pendeta dari Alexandria pada abad keempat. Ketiga, Sabellianisme atau modalisme adalah ajaran yang menyatakan bahwa Allah itu tunggal dan tidak ada 3 pribadi yang berbeda. Ajaran ini berkeyakinan bahwa hanya ada satu pribadi dalam keilahian, bukan 3 pribadi seperti dalam ajaran Tritunggal. Ajaran ini muncul pada abad ketiga dan dikembangkan oleh Sabellius, seorang imam dan tokoh Kristen yang hidup di Roma. Untuk menjawab ajaran-ajaran ini, Kaisar Konstantinus mengundang para uskup dan tokoh gereja untuk mengadakan konsili Nisea pada tahun 325 Masehi dan dihadiri sebanyak 320 orang. Konsili ini memutuskan bahwa ajaran-ajaran di atas adalah ajaran-ajaran sesat, menolak semuanya dan menegaskan kembali bahwa ajaran Allah Tritunggal adalah benar sesuai dengan kitab suci. Terakhir, apa pentingnya mempelajari ini? Memahami Allah Tritunggal memiliki dampak besar bagi iman dan kehidupan Kristen. Beberapa alasan mengapa doktrin ini sangat penting antara lain: 1. Mengenal Allah dengan benar. Kepercayaan Kristen didasarkan pada siapa Allah yang sebenarnya. Jika kita salah memahami Allah, kita bisa terjebak dalam ajaran-ajaran yang salah. Kedua, memahami cara Allah bekerja dalam keselamatan. Alkitab mengajarkan keselamatan adalah karya Allah Tritunggal, di mana Bapa merencanakan keselamatan, Anak Yesus Kristus menebus umat manusia, dan Roh Kudus bekerja dalam hati kita dan menginsyapkan dunia. Ketiga, dasar hubungan pribadi dengan Allah. Kita berdoa kepada Bapa melalui Yesus dalam kuasa Roh Kudus. Keempat, menjalani hidup Kristen dengan benar. Kesatuan dalam Tritunggal mengajarkan kita untuk hidup dalam kasih dan harmoni. Kalau boleh disimpulkan, doktrin Allah Tritunggal adalah inti dari iman Kristen. Tritunggal adalah misteri yang indah, tetapi juga merupakan kebenaran yang dapat kita imani karena berakar dalam wahyu ilahi. Dengan memahami Tritunggal, kita bisa mengenal Allah dengan lebih baik, memahami anugerah keselamatan, dan hidup sesuai dengan panggilannya. Kiranya kita semakin dikuatkan dalam iman melalui pemahaman yang benar tentang Allah Tritunggal ini. Apabila ada pesan, komentar, atau pertanyaan, silakan tuliskan dengan baik dalam kolom komentar. Sampai berjumpa lagi dalam topik menarik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.